Pak Puji, ini ada ya sedikit yang mau saya sampaikan terkait tentang pembelajaran saya. Saya ingin minta bantuan jenengan untuk mengobservasi kelas saya nanti terkait kegiatan pembelajaran yang hendak saya lakukan nanti. Hmm, Bu Lia ingin saya melakukan observasi Hmm. di kelas kuliah Ya. tentang pembelajaran yang akan Bu Lia lakukan, gitu maksudnya. Iya, Kalau boleh tahu, saya tahu Bu Lia, tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai itu apa tujuan pembelajaran? terkait tentang pembelajaran matematika karena saya rasa pembelajaran matematika di kelas 5 itu susah untuk dipahami anak-anaknya, terutama dalam menghitung volume bangun ruang. Kalau yang sudah berkaitan dengan perkalian itu anak itu sulit tuh. Dan nanti saya menerapkan strategi secara kontekstual melalui media pembelajaran yang konkret tuh. Oh, jadi Bu Lia akan mengambil mata pelajaran matematika. Ya, Tujuan pembelajarannya itu yang ingin Ibu capai, siswa mampu menghitung bangun ruang ya, melalui sebuah pembuatan media menggunakan benda konkret seperti itu. ya, Bangun ruangnya kerucut gitu ya. ya. Oh, gitu. Kalau boleh saya tahu Bu Lia, yang ingin Ibu kembangkan di dalam pembelajaran nanti itu yang apa ingin Hmm, sampai kembangkan? ya, terutama itu tuh peserta didiknya tuh saya rasa di kelas 5 tuh hanya anak-anak itu aja yang cepat dalam apa namanya memahami materi. Jadi anak yang cepat itu dia semangat. Tapi kalau anak yang kurang, dia tuh cuma mengikuti, mendengarkan. Rata-rata anak-anak tuh mengandalkan temannya. Jadi intinya anak-anak tuh banyak yang apa namanya yang kurang itu fokus mengandalkan temennya untuk nyontek gitu. Saya tuh pengen semuanya aktif di dalam kegiatan pembelajaran gitu. Jadi Bu Lia menginginkan saya mengobservasi Bu Lia fokus pada pengembangan terkait uh, bagaimana cara mengaktifkan seluruh Suasana kelas kelas ya, ya, semua siswa itu ya, gimana caranya aktif seperti itu ya. ya, Berarti ini ada kaitannya dengan strategi juga gitu. ya. Jadi yang ingin dikembangkan tentang bagaimana cara mengaktifkan seluruh siswa supaya bisa aktif ke kegiatan Ya, pembelajaran. Baik, terkait dengan strategi untuk mengaktifkan peserta didik di kelas itu, pemahaman kuliah itu seperti apa sih seharusnya pembelajaran yang aktif itu seperti apa? kalau pembelajarannya aktif menurut saya sih Pak ya itu nggak berfokus anak yang mudah memahami, tapi ini kalau anak yang nggak bisa itu mau bertanya, bukan hanya mengandalkan temannya. Banyak sih rata-rata Pak yang di kelas saya itu ya anaknya udah nggak bisa, nggak mau berusaha, nggak mau bertanya gitu. Hanya anak-anak itu aja lah, walaupun anaknya itu Ya, nggak bisa, tapi mau bertanya, mau berusaha. Tapi ya ada yang sebagian gitu, bisa nggak bisa dia cuma diam saja. baik Bu Lia, strategi apa yang sudah Bu Lia bayangkan di dalam pikiran Bu Lia nanti untuk kegiatan pembelajaran yang akan direncanakan sama Bu Lia? Kalau strategi yang ada di bayangan saya tuh, eh, saya menerapkan metode kontekstual itu dengan model pembelajaran PBL. Jadi anak itu bisa disajikan sebuah masalah, dia berpikir kritis bagaimana cara memecahkan masalah tersebut. Seperti itu rencana saya. Jadi strategi yang ingin Bu Lia lakukan menggunakan pembelajaran secara kontekstual gitu Ya, ya. Jadi menggunakan benda-benda konkret oke, problemnya. Kemudian dengan menggunakan model PPL ya PBL. sehingga anak-anak bisa menjadi aktif seperti Ya, itu. Baik, sepertinya bagus seperti itu. Jadi dari pembicaraan kita hari ini saya bisa menangkap bahwa Bu Lia ini nanti ingin melakukan kegiatan pembelajaran dan saya diminta untuk mengobservasi. mengobservasi Bu Lia dan strategi yang Bu Lia lakukan adalah dengan cara kontekstual dan menggunakan model Oke, PBL ya, siap. problem Mm-mm. based learning ya. Mm-mm. Kira-kira kapan Bu Lia akan siap untuk saya observasi?
Kalau minggu depan, ya, Minggu depan. iya. Ini tanggal berapa, Bu? Sekarang tanggal 31. Tanggal 31 berarti sekitar tanggal 6, 7 ya. Iya. Tanggal 6 apa 7-nya nih? Hari libur apa bukan? Hari libur tanggal 8, kalau nggak salah. Tanggal 7 berarti hari Sabtu. Kalau ngepasin pas mata pelajaran matematika tuh dari hari Senin, Selasa, Rabu, sama. Ya, sampai kalau di hari Selasa, Senin, Selasa, Rabu ya, yang mana ya? Sebetulnya di hari Selasanya. Hari Selasa. Jadi sepakat ya kita akan berkolaborasi apa namanya terkait dengan pembelajaran kuliah. Saya sebagai observer, jadi saya mengamati kuliah dan kuliah sudah punya strategi yang sudah kuliah rencanakan di hari Selasa. Kira-kira jam berapa? Ya, jam pertama itu jam 8. Ya. Baik, kira-kira ada lagi Bu yang mau disampaikan? Sebentar, Pak, itu dulu. Sudah kalau seperti itu, kalau kita akan berkolaborasi dari Selasa. Terima kasih, Pak. Sebelum belajar, kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu ya. Apakah kamu sudah mau belajar? Ngapain? Apa? Silahkan ditempel. Adalah kesepakatan dengan kita hari ini ya. Selama pembelajaran kalian itu yang pertama tidak boleh kita kemarin belajar apa? Data. Matematika tentang pengumpulan data. Masih ingat pengumpulan data itu seperti apa? Gimana caranya kemarin mengumpulannya?
aja dulu. Ada yang mau memimpin? Ada dulu Jen. Ayo Arumi, ya Arumi silakan. Mulai berdiri ya anak-anaknya. Apa sih tujuan kita menyanyikan lagu wajib ini? Supaya. Nah,
dari pembelajaran hari ini apa? Mengetahui cara menghitung untuk selanjutnya kita akan menghitung volume. Gambar apa itu? Mas. Segi. 3/4. 3/4. So kita akan belajar tentang 5 segi. Dan sebelum istirahat, mari kita tutup dengan membaca doa. Ya, pimpin baca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sri Sukati selaku PP Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 ini yang menjadi PP saya. Kemudian selamat siang kepada Bu Lia selaku rekan sejawat yang pada proses kegiatan ini adalah sebagai coaching atau sebagai rekan yang saya observasi. Baik, pada kesempatan ini mohon bimbingannya Bu PP terkait dengan proses kegiatan pasca observasi yang akan saya lakukan dengan Bu Lia setelah Bu Lia melakukan kegiatan observasi. Baik, untuk kegiatan pasca observasi ini bisa kita mulai Bu Lia ya. Sebelum kita mulai Bu Lia, bagaimana keadaan hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah, baik Bu Lia ya. Bu Lia pastinya sudah tahu kegiatan kita hari ini adalah kegiatan pasca observasi yang sudah saya lakukan dan kegiatan pembelajaran yang Bu Lia sudah lakukan. Mungkin Bu Lia bisa merefleksikan kegiatan pembelajaran Bu Lia yang nanti kita akan perbincangkan. Baik Bu Lia, tujuan percakapan kita hari ini adalah saya mohon izin untuk memberikan umpan balik terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Lia lakukan. Apakah Bu Lia berkenan? Ya baik, Bu Lia, kita santai saja Bu Lia ya. Terkait dengan kegiatan pembelajaran yang Bu Lia lakukan, bagaimana Bu Lia bisa menilai performa Bu Lia dalam kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Lia lakukan? Yang kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan, saya sudah melakukan sebaik mungkin lah terhadap pembelajaran yang tujuan pembelajaran yang saya capai. Dan dari kegiatan yang pembelajaran yang sudah saya lakukan itu banyak mengalami perbedaan dari yang biasanya sama yang saya terapkannya kemarin. Kalau yang kemarin itu anak-anak tuh antusiasnya anak ketika mengikuti pembelajaran itu sangat berbeda dari yang biasanya. Biasanya kan ya hanya begitu-begitu aja. Cuma kemarin kan pembelajaran itu tuh diselingi ice breaking yang berbeda dari yang hari kemarin. Jadi anaknya tuh lebih semangat. Terus untuk kegiatan pembelajaran itu kan juga menerapkan kegiatan pembelajaran menggunakan LKPD. Mereka tuh membuat praktek pembelajaran dengan PJBL. Jadi dia membuat pembelajaran itu membuat alat peraga. Mereka tuh merasa senang sehingga dalam suasana belajar itu tuh mereka terlihat aktif. Baik, sangat baik sekali Bu Lia, luar biasa. Hal yang sama itu pun saya rasakan ketika saya ada di kelas Bu Lia untuk melakukan observasi. Memang Bu Lia terlihat sangat siap sekali dengan kondisi pembelajaran yang sudah Bu Lia persiapkan sebelumnya. Baik, bagaimana sampai Bu Lia bisa mengatakan bahwa kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Lia lakukan itu adalah kegiatan sudah mengalami perbedaan sebenarnya? Kalau menurut saya Pak ya kan yang kemarin biasanya kan kita tanpa adanya praktek, jadi kayak terutama matematika lah Pak ya, mereka tuh cuma diajarin hitung-hitungan terus merasa bosan. Tapi giliran kemarin langsung membuat membuat alat peraga. Alat peraganya itu tuh dibuat dengan kehidupan mereka, seperti kayak yang kemarin kan kita membuat bangun kerucut dengan bantuan
bentuk topi ulang tahun, mereka tuh senang menghiasnya. Tapi kalau yang kemarin-kemarin kan cuma kita ayo mengerjakan ini dengan rumus ini, jadi tuh apa, antusiasnya anak itu tuh berbeda gitu. Baik, artinya ini sudah berkaitan dengan area pengembangan yang Bu Lia ingin kembangkan ya. Di percakapan kita pada saat observasi, Bu Lia juga mengatakan bahwa pada saat itu Bu Lia ini menggunakan strategi pembelajaran model PJBL Bu ya, kalau salah seperti itu, kemudian menggunakan benda konkret, dan ini sudah sangat terlihat ya, sangat tampak sekali, sangat luar biasa sekali perkembangan dan keaktifan siswa sudah mulai nampak di kegiatan pembelajaran yang Bu Lia sudah lakukan. Di situ sudah ada pembelajaran berkaitan dengan kontekstual, yaitu membuat gambar cucut ya, itu yang disampaikan dengan memberikan pertanyaan pematik bahwa bentuk-bentuk cucut apa saja gitu kan. Baik Bu Lia, terima kasih atas jawabannya, dan selanjutnya menyampaikan hasil observasi saya ketika saya melakukan observasi dengan pembelajaran Bu Lia. Boleh, baik. Seperti yang saya lihat Bu Lia, bahwa kegiatan pembelajaran Bu Lia yang sudah Bu Lia lakukan itu sudah sesuai dengan indikator dan area yang sudah ingin Bu Lia kembangkan. Di situ Bu Lia sudah menggunakan pembelajaran PJBL dengan sesuai, kemudian Bu Lia juga sudah menggunakan benda konkret, dan pembelajaran juga secara kontekstual. Itu yang bisa saya sampaikan ke Bu Lia. Bagaimana pendapat Bu Lia? Kalau menurut Bapak seperti itu ya alhamdulillah, berarti kan yang hendak saya capai itu sedikit-sedikit sudah mulai tercapai. Selanjutnya ada sesuatu yang akan saya tambahkan. Mungkin ini bisa Ibu Lia kembangkan ya. Mungkin bisa Bu Lia kembangkan, salah satunya terkait dengan saya melihat di kegiatan pembelajaran Bu Lia ada beberapa anak yang pada saat melakukan kegiatan diskusi itu ada yang sepertinya kurang belum maksimal, tapi sudah bagus gitu. Bagaimana pendapat Bu Lia? Memang sih Pak, ada beberapa anak yang masih kurang. Itu tuh ya gimana ya Pak, kalau menurut saya itu tuh dengan cara bagaimana, saya minta pendapat dengan biar mereka tuh lebih aktif lagi, karena udah berbagai cara saya lakukan, itu masih ada ya anak-anak itu aja. Tapi untuk presentasi keberhasilan dari pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran yang sudah Bu Lia lakukan kan, perubahannya berapa persen Bu? Kurang lebih ya sekitar 80%. Bagus ya. Saya juga menyaksikan hal itu. Saya juga anaknya rame dan nggak merasa antusias, nggak merasa ada sesuatu yang melihat walaupun saya di sini ada gitu kan. Jadi kayaknya biasa-biasa aja, nggak merasa terbebani. Nah, sejauh kegiatan Bu Lia atau keinginan Bu Lia mengaktifkan siswa terkait dengan anak yang Bu Lia tadi sampaikan, apa saja yang sudah pernah Bu Lia lakukan? Saya biasanya menerapkan cara metodenya itu harus saya lakukan. Cara mengajarnya itu tuh saya lebih kreatif, lebih kreatif lagi. Terus saya harus menggunakan metode model pembelajaran, bahkan harus alat peraganya itu yang berbeda biar anak itu cepat ngerti. Ini saya maksud. Menurut Bu Lia, ketercapaian bahwa pembelajaran Bu Lia itu sudah sesuai dengan harapan Bu Lia yang ingin mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran itu, siswa indikatornya yang seperti apa yang menurut Bu Lia memang ini menggambarkan bahwa sudah berhasil di pembelajaran saya? Kalau menurut saya indikator yang sudah dicapai ya, dari keaktifan anak dalam dikasih LKPD secara kelompok itu, mereka tuh antusiasnya tuh ada Pak, saling bekerja sama dengan temennya kayak gitu. Maksud tadinya kan yang tadinya suruh bekerja kelompok biasa aja, cuma ngandelin anak yang bisa, tapi mereka yang maksudnya yang di bawah dia ikut aktif dalam mengerjakan kelompok kerja tersebut.
Iya, baik. Eh, Aktif menurut Bu Lia, kalau boleh saya ulang lagi ya Bu ya, yaitu anak saling bekerja sama, kemudian anak ikut aktif, saling bekerja sama, misalkan mengerjakan aktif. Jadi mungkin seperti itu ya menurut Bu Lia tadi ya. Pembelajaran Bu Lia sudah bagus, saya akui sangat bagus sekali dan sangat sudah berkembang dari sebelumnya seperti yang Bu Lia sampaikan. Tapi mungkin Bu Lia tidak cukup puas di situ. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu kembangkan lagi dari kegiatan yang sudah Ibu jalankan? Saya ingin lebih baik lagi, terutama dalam cara mengajar saya. Yang kedua, setiap kegiatan pembelajaran itu harus dilengkapi dengan alat peraga yang sesuai biar anak itu cepat paham. Terus metodenya itu bervariasi Pak, karena kalau biasanya kan kita rata-rata sih Pak ya ceramah gitu Pak. Ceramah itu tentu aja tuh anak tuh jadi bosen gitu. Kalau bisa ya kalau temennya yang paling rendah itu temennya jadi tutor sejalan atau kayak mana gitu. Pokoknya metodenya tuh harus bervariasi, jangan monoton hanya di ceramah. Gitu ya. Jadi yang bisa dikembangkan terkait dengan kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan keaktifan siswa itu salah satunya yang pertama ada cara mengajar Bu Lia, kemudian alat peraga, metode yang bervariasi, dan tutor sebaya. Wah ini banyak Ibu Lia yang luar biasa. Cara mengajar seperti apa yang menurut Bu Lia bisa menjadi salah satu cara supaya Bu Lia bisa mengaktifkan siswa? Kayaknya itu anak-anak tuh lebih suka sama IT Mbak. Jadi ya sama IT. Jadi kalau kita tampilkan sesuatu di proyektor berkaitan dengan pembelajaran, anaknya tuh lebih fokus ketimbang harus di buku. Jadi kayaknya lebih fokus ke IT-nya lebih ditingkatkan. Jadi cara mengajarnya dengan penggunaan IT itu yang bisa memancing antusias siswa gitu ya Bu ya. Kemudian alat peraga yang bisa mewakili materinya itu yang seperti apa? Kita ambil di mata pelajaran matematika lah ya Pak ya. Nah kalau matematika kan berkaitan dengan bangun ruang itu kan banyak. Nah kayak contohnya kubus apa balon itu, jadi anak-anak tuh mencari benda yang ada di rumah yang sesuai dengan bentuk itu, terus dibawa ke sekolahan untuk diperkenalkan sama teman-temannya. Jadi teman-temannya yang belum tahu tuh tahu dari temennya yang sudah bawa itu. Luar biasa ini. Kemudian metode yang bervariasi di sini yang seperti apa yang Bu Lia paham? Kalau menurut saya sih enggak, kan kalau metode yang dulu-dulunya. Itu kan kita sering cuma ceramah, cuma berbicara di depan. Jadi anaknya terlihat kesannya ngantuk, capek, bosen. Jadi ya kalau bisa ya kita saling gantian lah. Mereka diskusi apa kayak mana, nanti gantian mereka yang menjelaskan sama temennya kayak tadi yang kita sejawat itu. Seperti itu minimalnya. Nanti maksimalnya ya nanti kita sambil jalan sambil berpikir. Artinya metode bervariasi itu ada kaitannya dengan tutor sebaya. Jadi peran lah, berganti peran gitu mungkin. Nah ini sangat luar biasa Bu, jika ini bisa diterapkan nanti di potensi atau pengembangan area yang ingin Ibu ubah dalam kegiatan pembelajaran. Ini di sini sudah ada. Boleh saya ulang bahwa cara mengajarnya ini yang berbasis IT, kemudian alat peraganya bisa benda-benda yang ada di lingkungan sekitar gitu Bu ya. Kemudian metode bervariasi dan tutor sebaya ini seperti berganti peran gitu, karena nggak semuanya dulu gitu mungkin seperti itu. Kira-kira ada lagi nggak yang bisa Ibu lakukan untuk lebih memaksimalkan keaktifan siswa selain dari 4 hal yang Ibu sudah sebutkan? Sementara ya masih itu dulu sih Pak menurut saya. Ya nggak tahu nanti berjalan sambil berjalan gimana lagi metode yang harus diterapkan. Jika saya boleh tahu, jika Bu Lia nanti akan meningkatkan atau mengembangkan area pengembangan terkait dengan keaktifan siswa tadi, ada nggak salah satu guru atau teman sejawat Bu Lia yang bisa membantu Bu Lia?
Saya rasa semuanya bisa sih. Bisa ya, semuanya bisa. Hmm, Semuanya bisa membantu Bu ya. iya. Oke. Eh, Kapan ini Bu Lia bisa eh, membuat rencana pengembangan, meningkatkan pengembangan terkait dengan kompetensi ini? Secepatnya karena kita masih ingin cepat. Oh. Insya Allah nanti habis. Gitu habis semester. Oke, habis semester. Perlu daya dukung nggak Bu untuk kegiatan pengembangan ini selain dari rekan sejawat tadi? Sepertinya ya sedikit perlu sih Pak. Karena kan kalau kita membuat alat peraga sendiri itu biasanya ya butuh. Oke, olahraga. Karena di sekolah kan tidak semuanya terpenuhi. Ya, berkaitan dengan alat peraga yang tidak semuanya terpenuhi, apa yang bisa Bu Lia lakukan? Mencari searching di Google apa ya, buat apa alat peraga sesuai materinya tuh melihat dari YouTube. Gitu. Searching di Google, ada lagi nggak? Sementara yang biasanya sering saya lakukan ya seperti itu Wah. Artinya searching di Google ini kayak mana? Apa Contoh membuat alat peraga apa, cara-caranya gimana? cara membuat alat peraga? Iya. Itu cara membuat alat peraga. Yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Ini sudah luar biasa Bu Lia. Sudah ada beberapa informasi menarik yang Bu Lia sampaikan. Kalau boleh saya tahu, selain nanti Bu Lia di akhir semester ini akan segera melaksanakan pengembangan lagi, meningkatkan lagi, saya tidak mengatakan bahwa pembelajaran Bu Lia pada yang sudah kita observasi kemarin itu tidak mengalami pengembangan Bu Lia, tapi sudah bagus sekali. Tapi di sini Bu Lia akan lebih meningkatkan lagi. Ya. Jadi kalau boleh saya tahu Bu Lia, hal apa yang menarik yang bisa Bu Lia ambil pelajaran dari kegiatan pengembangan yang Bu Lia akan lakukan? Menarik yang saya dapatkan ya Pak ya, saya tuh tahu kelemahan saya ketika saya mengajar sebelumnya sama yang sudah saya lakukan saya kembangkan ini. Jadi kan yang kemarin-kemarin ya begitu-begitu aja, kesininya ya makin meningkat. Jadi ya perbedaan pembelajaran yang kemarin sama sekarang tuh jauh lebih berbeda. Bu Lia, baik. Dari percakapan kita hari ini, apa yang Bu Lia bisa simpulkan terkait untuk pengembangan ke depannya sesuai dengan yang sudah Bu Lia sampaikan tadi? Kesimpulan yang saya dapatkan yang pertama, saya harus menggunakan metode pembelajaran yang berbeda, bervariasi. Yang kedua, pembelajaran itu harus dilengkapi dengan alat peraga yang sesuai yang menarik. Terus yang ketiga, saya melihat antusias anak itu pembelajaran lebih tertarik kepada IT itu tadi. Siap. Jadi kalau boleh saya mengulang kembali Bu Lia, bahwa Bu Lia ini untuk meningkatkan lagi, untuk mengembangkan lagi supaya pembelajaran Bu Lia ini benar-benar sesuai dengan harapan Bu Lia akan menggunakan IT ya, Bu Lia akan menggunakan benda-benda COVID yang ada di sekitar, kemudian Bu Lia juga akan mencari dan membuat cara membuat alat-alat peraga gitu Bu Lia ya. Baik sekali Bu Lia. Mungkin percakapan kita sampai di sini Bu Lia, apa ada yang mau disampaikan? Saya Bu Lia tanyakan lagi. Cukup? Kalau tidak ada yang mau disampaikan, mungkin umpan balik kita pada hari ini sampai di sini saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Lia sudah mempercayakan kegiatan pengembangan diri Bu Lia terkait dengan kegiatan pembelajaran, berkolaborasi dengan saya, sehingga saya juga bisa belajar dari Bu Lia. Karena mohon maaf sebelumnya di kegiatan ini saya masih dalam tahap belajar. Dengan seperti ini sebenarnya saya belajar dari Bu Lia gitu.
belum tentu saya punya pikiran seperti ini gitu kan. Jadi terima kasih Bu Lia, saya menunggu kabar baik dari Bu Lia untuk melaksanakan pengembangan yang bisa Bu Lia tingkatkan di habis semester ini Bu Lia ya. Itu saja yang mungkin Bu Lia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.